Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8/E/O/2021 tanggal 8 Februari 2021 dan pelantikan Ketua Stikes RSU Daya Muna dan Direktur Politeknik Karya Persada Muna dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Hasan Basri SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua L2 Dikti beserta rombongan, yang saya hormati pengurus Yayasan Mitra Karya Persada, yang saya hormati Direktur Politeknik Karya Persada dan Stikes RSU Daya Muna, serta hadirin yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah pada kesempatan kali ini kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan diridhoi dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya malikal mulki tu'atil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Pada kesempatan yang penuh hikmat dan kebahagiaan ini, kami semua hamba-hambamu yang lemah tak berdaya di hadapanmu, menundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur serta doa hanya tertuju ke hadiratmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada kami yang hadir pada saat ini. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Tuhan yang menggenggam kekuasaan, berkat ridhamu pada hari ini, insya Allah akan dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direktur dan Ketua Stikes RSU Dayah Muna akan segera dilaksanakan. Semoga Engkau ridhai niat kami, semoga Engkau makbulkan keinginan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbana, kami sadar bahwa jabatan dan amanah adalah titipanmu yang pada saatnya Engkau akan ambil kembali. Amanat yang pada saatnya nanti harus kami pertanggungjawabkan di hadapanmu, di pengadilanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, oleh karena itu berilah kekuatan dan kemampuan kepada Direktur Politeknik Karya Persada Muna dan Ketua Stikes RSU Dayah Muna yang akan segera dilantik untuk dapat melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan manfaat mau'idah bagi masyarakat, berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Berilah kemudahan kepadanya untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabbana, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, tuntunlah langkah kami ke jalan yang lurus, yang Engkau ridai. Palingkan langkah kami dari jalan yang sesat, jalan yang Engkau murkai. Sinarilah jiwa-jiwa kami, sinarilah dengan nur ilahi, agar kami mampu melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah dalam menjalankan tugas kami, agar kami husnul khotimah dalam mengarungi kehidupan di dunia dan selamat di akhirat nanti. Ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, kami semua menyadari begitu banyak dosa dan khilaf yang telah kami lakukan selama ini. Oleh karenanya dengan asmamu, dengan asmaul husnamu yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, dan terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al mu'assasana, Allahumma ij'al mu'assasana, Allahumma ij'al madrasana, Allahumma ij'al madrasadana, Allahumma ij'al jami'atana, Allahumma ij'al jami'atana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah yayasan kami, sekolah kami, perguruan tinggi kami, menjadikan niat kami yang tulus, menjadikan niat yang Engkau ridai, dan jadikanlah segala amal perbuatan kami yang akan kami lakukan ini, ya Allah, menjadikanlah amal jariah kami, jadikanlah pahala untuk kehadirat-Mu nantinya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8/E/O/2021 tentang izin perubahan lokasi stikes RS Udaya dari Makassar ke Kabupaten Muna oleh Subkoordinator Kelembagaan Bapak Ramli Esos MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 8/E/O/2021 tentang izin perubahan lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Udaya Makassar dari Kota Makassar ke Kabupaten Muna yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Daya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Umum Daya nomor 145/RSUD-8/2020 tanggal 29 Agustus 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 nomor 6436/LL9/OT/2020 tanggal 27 Juli 2020 perlu memberikan izin perubahan lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Udaya Makassar dari Kota Makassar ke Kabupaten Muna. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan seterusnya. Memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang izin perubahan lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Udaya Makassar dari Kota Makassar ke Kabupaten Muna yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Daya Makassar. Kesatu, memberikan izin perubahan lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Udaya Makassar dari Kota Makassar ke Kabupaten Muna yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Daya Kota Makassar. Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Udaya Makassar di Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 menyelenggarakan program studi A. Ilmu Keperawatan program sarjana, B. Kebidanan program diploma 3. Ketiga, pada saat keputusan Menteri ini mulai berlaku status akreditasi, peringkat terakreditasi dan penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Udaya Makassar di Kota Makassar sebelum keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan keputusan Menteri ini. Keempat, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tertanda Prof. Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara penyerahan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
pelantikan Ketua Stikes RSU Daya Kabupaten Muna dan pelantikan Direktur Politeknik Karya Persada Muna oleh Ketua Yayasan Karya Persada Muna Ibu Sri Nazira S. Farm, didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Mitra Karya Persada Muna Bapak Nurse Albert Escape SE MMKes. Kepada Bapak Nurse Saharudin Nisi Escape MKes dan Ibu Hartati SSI MKes dimohon menempatkan diri. Surat Keputusan Ketua Yayasan Mitra Karya Persada nomor 10 garing Yamikap garing SK garing 2 garing 2020 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Karya Persada Muna, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan 1. Akta pendirian Yayasan nomor 52 tanggal 26 November tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Akta pendirian Yayasan nomor 113 tanggal 30 Agustus 2007. 2. Hasil rapat pembina dan pengurus Yayasan Mitra Karya Persada tertanggal 5 Februari 2020 tentang penyusunan pengelola Politeknik Karya Persada Muna. Memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat Saudari Hartati SSI MKes sebagai Direktur Politeknik Karya Persada Muna terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini. Kedua, Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada status Politeknik Karya Persada Muna dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Raha pada tanggal 20 Februari 2020. Ketua Yayasan Sri Nazira S. Farm. Cap dan tertanda. Tembusan 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Karya Persada. Kedua, yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, arsip. Surat Keputusan Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum Daya nomor 08 garing YRSUD garing SK garing 3 garing 2021 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daya. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat saudara Ner Saharudin Nisi Escape MKes sebagai Ketua Stikes Rumah Sakit Umum Daya terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini. Kedua, Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada status Ketua Stikes Rumah Sakit Umum Daya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Raha pada tanggal 20 Maret 2021. Ketua Yayasan Sri Nazira S. Farm, cap dan tertanda. Tembusan 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Umum Daya. 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. 3. Arsip. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan Mei tahun 2021, saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan yang baru di lingkungan Yayasan Mitra Karya Persada Muna dan Yayasan RSU Daya sebagai pertama, Direktur Politeknik Karya Persada Muna. Kedua, Ketua Stikes RSU Daya.
saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara kontrak penelitian. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala Lembaga Layanan L2 Dikti, Bapak Profesor Dr. Jasruddin, MSc. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kopertis L2 Dikti, Bapak Dr. Andus Andi Lukman. Yang kami hormati Kasubag Kelembagaan dan seluruh jajaran L2 Dikti yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua STIP Huna, Bapak Dr. Rahmadi. Yang kami hormati Ibu Direktur Akbid Paramata, Ibu Rosmina Mansarif SSIT MKes. Yang kami hormati Direktur Politeknik Karya Persada Muna beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Stikes RS Udaya beserta jajarannya, serta seluruh hadirin yang tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, senantiasa kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dalam suasana yang tidak bersahabat, yaitu hujan dan lain sebagainya, kondisi ya COVID-19 yang merubah segala sesuatu pada perjalanan atau proses kegiatan kita sehari-hari. Namun kita tetap melaksanakannya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini kata yang pertama yang kami sampaikan adalah terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Lembaga Layanan L2 Dikti, Bapak Profesor Dr. Jasruddin MSc, yang pada kesempatan ini dengan sungguh-sungguh dan segala rintangan yang dihadapi untuk mengusahakan untuk hadir di Kabupaten Muna, umumnya khususnya di lingkungan Politeknik Karya Persada Muna. Tentu ini kami cukup berbangga dan menghanturkan pada kesempatan ini. Kami tak lupa pula mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kepala Lembaga Layanan L2 Dikti, yaitu telah memberikan kami kesempatan untuk bisa beraktivitas dalam rangka mengelola
pendidikan tinggi yang ada di khususnya di Kabupaten Muna. Karena ini adalah buat kami rahmat, karena ini jujur semua diimpikan oleh semua daerah. Namun saya kira tidak gampang, dan ini pada kesempatan ini kami dipertemukan tentu atas rekomendasi L2 Dikti, Stikes dan Politeknik ini hadir di Kabupaten Muna. Kemudian daripada itu, ya, kami tidak banyak mungkin kami laporkan karena kami baru dalam menjalani proses pengelolaan pendidikan tinggi. Tentu kami sangat berharap banyak untuk dibimbing, diarahkan dalam mengelola perguruan tinggi yang baik. Ini harapan kami, karena seluruh sivitas yang ada ini adalah semua baru, yaitu fresh graduate yang belum berpengalaman dalam mengelola. Nah, oleh sebab itu kami lagi-lagi mohon bimbingan dan arahan daripada L2 Dikti dalam menata perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang baik. Selanjutnya, Pak Prof, kami perlu sampaikan di sebelah kiri saya ini mungkin suasananya kurang bersahabat, yaitu becek. Ya, karena lagi-lagi kami mencoba untuk mendirikan bangunan. Ya, gedung ini yang baru kami pancang kurang lebih 1 bulan dengan perencanaan 5 lantai. Ya. Lengkap dengan aula untuk auditorium untuk penyelenggaraan wisuda yang bermodel tribun. Ya, ini yang lagi-lagi kami atas nama segenap yayasan memohon dukungan dan bimbingan. Semoga apa yang kami rencanakan ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kami harapkan. Kemudian daripada itu, ini kiranya waktu tahun lalu, Pak Prof, mungkin dengan ya pada saat itu kami sangat sungguh-sungguh juga untuk waktu penyerahan SK Politeknik Karya Persada. Namun sesuatu dan hal beliau tidak sempat hadir. Ya, sesungguhnya pada saat itu hadir juga dari pemerintah daerah, yaitu oleh Bupati Muna. Namun suasana yang pada hari ini, karena ini situasi yang ya terjadi perubahan semua, seperti apa yang sampaikan lebih awal tadi, kita dibatasi semua. Seyogianya ini mungkin acara tidak seperti ini, karena kita akan langsungkan sore hari, langsung dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama. Dan itu baik itu Ketua STIP maupun Direktur Akbid Paramata ini kami sudah mencoba mendesain acara, tapi ya apa boleh buat, Tuhanlah semua yang menentukan sehingga acara berlangsung seperti apa yang terjadi pada kesempatan ini. Selanjutnya kami menyampaikan mohon maaf ini atas segala kekurangan dengan situasi yang sederhana di tempat kami ini. Tentu inilah penampilan kami yang apa adanya, yang dalam tahap untuk mencoba menata perguruan tinggi seperti apa yang kami harapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, Bapak Profesor Dr. Jasrudin MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Sekretaris Lembaga yang saya hormati beserta seluruh teman-teman, ini kami 8 orang. Ini Pak Ramli bagian kelembagaan, kalau mau pendirian, mau pembukaan program studi, mau disanksi juga ada di sini. Ini Pak Ramli. Ya. Ada Pak Mustaqim yang saya juga ingin mengapresiasi, karena perguruan tinggi baru dapat 5
penelitian. Tidak mudah itu, tidak mudah. Iya. Ada perguruan tinggi besar satu pun nggak dapat. Iya, tidak mudah itu. Jadi kepada para dosen dan ketua tentunya direktur, terima kasih atas bimbingannya kepada sivitas akademiknya sehingga ini bisa lulus. Ini permulaan atau awal yang baik, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti 5 kelompok itu akan menghasilkan jurnal. Ya. Pak Ali Isra, atau Pak berdiri dulu tadi Pak Mustaqim supaya dikenal. Kasih nomornya. Ya. Pak Ali Isra dengan Pak Isra dulu. Pak Ali Isra ini bagian data. Jadi kalau ada prediksi yang bermasalah, misalnya kok tidak ada namanya di prediksi dan seterusnya, atau susah dikonversi ke dalam, nanti Pak Ali tolong sampaikan juga nomornya. Terima kasih Pak Ali. Ini orang sini dia. Rumah tadi malam dia ke, saya cari mana Pak Ali? Ibunya di Buton ya. Iya. Ini Pak Baim Ibrahim namanya, tapi Pak Baim panggilnya. Ini bagian beasiswa Pak. Pak Baim, ini kampus sudah boleh dapat beasiswa belum? UKT dapat. Berapa jumlahnya? 14 orang. Kenapa sedikit? Oh, kecil mahasiswanya. Yang lain kaya. Oh begitu, baru segitu. Jadi dapat semua. Nah, mudah-mudahan makanya jual itu. Ini perguruan tinggi semua mahasiswanya dapat bantuan pemerintah. Bilang gitu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa dapat kip kuliah nanti. Sudah boleh? Belum? Belum terakreditasi? Oh begitu ya. Tapi kan C juga sekarang dapat. Dulu kan C nggak dapat. Oh begitu. Tapi kan terakreditasi minimum nggak masuk. Waduh sayang ya. Kalau yang saya tadi sudah. Belum juga. Oh iya iya. Sekarang kip kuliah lumayan Pak. Kalau akreditasi C 2,4. Kalau biaya hidupnya itu 800 minimum. Makanya tahun depan cepat diakreditasi. Sebetulnya itu perguruan tinggi itu boleh mengurus. Ini tidak masuk terpencil ya. Tidak masuk 3T ya Pak Baim. Tidak masuk. Kalau masuk kan boleh. Ya, tolong ingatkan kita supaya kita menyurat ke direktur untuk daerah-daerah masuk 3T. Iya, supaya bisa dapat kip kuliah. Kita sudah dapat jatah kemarin, Pak. Iya. Andai kan boleh langsung kita bagi juga ke sini. Iya. Yang lain itu ada Ibu Mala. Ibu Mala dengan Pak Andi Fajri mana tadi yang itu? Itu dimanapun saya berada insya Allah mereka tahu. Dan apapun acara saya mereka tahu. Jadi bisa dihubungi untuk jadwal-jadwal itu pengaturannya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah saya sebetulnya mengenal Raha itu sejak tahun 1985. Karena ada teman kuliah saya dulu, namanya sekarang sudah menjadi Dr. Siti Kasmiati, dosen di UHO. Ada yang kenal di sini? Tidak ada. Itu kelahiran Raha. Dia dari Raha. Saya tidak tahu kalau Dr. Ida Usman itu dari mana dia? Dari Muna juga. Oh, Ibu kenal. Itu saya kenal waktu kami kuliah sama-sama di ITB. Ya, jadi saya sudah lama kenal Raha dan sudah lama ingin ke sini, Pak. Tapi itu masalahnya. Pernah mampir kita di sini, cuma mampir doang. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat senang datang ke tempat ini. Saya selalu kalau mengunjungi daerah-daerah yang seperti ini, lalu kemudian ada orang-orang yang sangat komitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia, itu hati saya itu menjadi. Saya selalu bilang sama teman-teman di kementerian, jangan suka ngancam-ngancam orang di daerah. Mereka itu pahlawan pendidikan. Sampai hari ini negara kita, terutama Mas Menteri, sudah berupaya semaksimal mungkin. Bapak Presiden juga begitu, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan agar
sumber daya manusia kita agar anak-anak bangsa ini dapat melanjutkan studi. Tapi sampai hari ini pemerintah masih punya keterbatasan. Jadi masih lebih banyak yang dibiayai oleh masyarakat daripada pemerintah. Oleh sebab itu, atas nama kementerian menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada direktur, kepada ketua, kepada seluruh masyarakat, dan terutama kepada dosen-dosen. Ini kan dosen-dosen juga ini luar biasa. Sudah tamat S2, tapi masih mau mengabdi menjadi dosen. Walaupun terkadang gajinya lebih sedikit daripada tamatan SMA. Ada toh? Ada tamatan SMA lebih tinggi gajinya. Dosen udah capek-capek master, tapi masih mau mengabdi untuk bangsa ini. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian, apalagi ini politeknik, Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya diambil lah itu orang-orang yang tadinya tidak boleh megang suntik karena belum punya STR, diambil menjadi relawan-relawan. Jadi kan lucu juga sebetulnya. Tadinya nggak boleh, kemudian boleh karena keterdesakan. Dalam keadaan normal tidak boleh. Dalam keadaan emergency, kepepet begitu, boleh. Nah, saya kira pemerintah sudah membuat rancangan ke depan. Jangan seperti ini. Orang tidak bisa dipakai dalam keadaan tidak normal, itu lebih berbahaya dari tidak bisa dipakai dalam keadaan normal. Bagaimana Ibu yang di ini? Tapi apa boleh buat? Bangsa ini memerlukan, dan kita berterima kasih kepada nakes-nakes kita yang mau menjadi relawan itu, walaupun hanya di training sekian hari. Ini juga satu penyadaran buat kita semua bahwa ternyata kita masih perlu mengembangkan perguruan tinggi kesehatan, apalagi daerah-daerah ini. Bapak Direktur, Bapak Ketua, tidak usah terlalu khawatir kalau baca koran bahwa ada berita sekian ratus perguruan tinggi yang terancam untuk ditutup karena mahasiswanya 1.000. Itu kan secara umum itu. Iya. Kalau di daerah, bagaimana mungkin mau ditutup? Siapa yang mau bikin perguruan tinggi di sini? Karena saya yakin dan percaya, terpaksa itu orang Jakarta mau datang ke Raha untuk mengabdi. Hanya orang Raha yang ikhlas untuk mengabdi daerahnya sendiri. Jadi tidak mungkin. Saya percaya itu ketika tidak mungkin. Jalan dengan baik. Percaya diri saja. Yang penting kita punya komitmen bahwa jangan sampai masyarakat kita rusak, masyarakat kita tidak sehat gara-gara tidak kita urus dengan baik. Itulah sebabnya sehingga sebetulnya kita sangat berambisi. Nanti tolong ingatkan sekali lagi Pak Baim supaya kita coba bicara dengan Pak Direktur bagaimana dengan teman-teman yang baru lalu kemudian berada di daerah wilayah 3T. Beritahu itu anak-anak, Pak. Masalah kita ini adalah jangankan pergi di UHO. Yang saya hormati Pak Prof Hanan dari UHO. Ini beliau adalah tim kami di LLDikti untuk pemeriksa menjadi tim evaluasi kinerja akademik, tim Bin Wasdal. Kalau perguruan tingginya dalam tanda petik melakukan kesalahan-kesalahan, beliau akan datang. Ya, kemarin memeriksa di Bau-Bau. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini masalah kita adalah ternyata nakes kita kurang, terutama di daerah-daerah. Itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman di kementerian juga. Percayalah saya, tidak mungkin itu orang Makassar, jangan orang Makassar, orang Kendari saja, yang lahir di Kendari, lalu datang di tempat yang seperti ini, nggak mau dia. Anak-anak kita pun yang di sini, Pak, yang berangkat kuliah di Kendari, di Makassar, apalagi kalau sudah ke Jawa, nggak mau dia balik, keenakan di sana. Kalau begitu siapa yang mau mengabdi di sini? Ya, kembali lagi, yang mau bersabar kuliah di sini. Nah, makanya promosinya gini, mudah-mudahan nanti beasiswa, promosinya begini. Nah, kalau dapat beasiswa dengan gaji 800.000 per bulan, itu kalau kuliahnya di Kendari habis untuk dipakai kontrak rumah. Kalau di sini enggak, karena tinggal di rumah sendiri, malah bisa cicil motor baru. Nah, ya bisa itu. Iya, bilang gitu. Nanti kalau S2, S3, ke Kendari lah. Kalau ada S2 di Kendari, ngapain harus ke Makassar? Di Kendari saja. Makanya kita juga lagi berdoa supaya UHO ini buka S2, S3 yang banyak. Ya, kemarin kita rekomendasi S3 apa itu?
Saya lupa, tapi baru-baru ini. Iya. Kita kasih rekomendasi supaya buka S3. Karena tadi ini satu direktur, satu ketua ya. Itu belum ada yang dokter. Itu masalah kita. Ketua yayasan juga belum dokter. Tadi ibu juga belum dokter ya. Harus dokter dalam waktu singkat ini. Oh, nanti saya beritahu tentang beasiswa. Kuncinya itu beasiswa. Sudah saya lihat jam saya dulu. Saya kalau ketemu begini, jangankan yang baru-baru datang, yang lama aja saya bisa diajak. Biasanya banyak saya punya cerita. Tapi kalau segini bisa lebih banyak lagi. Cuman kami terbatas, harus melanjutkan perjalanan ke Kendari hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama, tolong Pak dipikirkan untuk di merger antara Stikes dengan Politeknik. Itu anjuran pemerintah, apalagi ketuanya sama walaupun yayasannya berbeda. Gabung saja. Nanti Ibu Direktur dengan Pak Ketua, kalau di merger nggak usah takut, kan gampang. Jadikan institut atau universitas. Iya. Dalam waktu dekat ini, coba hari ini bentuk panitia untuk merger. Hari ini Pak, jangan besok. Cara kerja kita sekarang tidak boleh begitu. Pokoknya segala sesuatu yang bisa dikerjakan hari ini. Nanti setelah kami tinggalkan tempat ini, bentuk panitianya Pak. Ketuanya tinggal pilih apakah direktur atau ketua untuk merger. Baru kirim cepat mergernya. Mumpung sekarang ada banyak insentif kalau merger. Kalau saya sarankan sih institut saja. Institut Kesehatan dan Bisnis misalnya. Atau Institut Kesehatan dan apa lagi? Atau Institut Sains dan Kesehatan, boleh. Nah, coba lihat di sini kira-kira peluangnya, program studi apa yang laku. Nah, nanti Ibu Ketua boleh hubungi kami, boleh hubungi Pak Sekretaris, Pak Ramli. Saya juga boleh. Kalau mereka agak lambat balasnya, WA ke saya. Catat sekarang, hanya Ibu yang boleh catat, saya punya nomor. Oh, saudara. Ya, kalau gitu WA ke saya, karena kalau Ibu nggak saya simpan save di sini, Ibu nelpon saya kedengaran nyambung, tapi saya nggak di sini. Sudah saya protect. Yang belum ada namanya tidak bunyi saya punya. Ya, kecuali WA. Ya, boleh. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi tolong di merger secepatnya Pak. Ini sudah memenuhi syarat, apalagi mau bikin gedung 5 lantai. Ya. Kalau kehujanan di belakang maju-maju. Kita santai aja. Karena kelihatannya ini hujan tanpa ganas. Oke, maju-maju dikit ya. Iya. Baik. Kalau sudah merger, kita juga sekarang dalam tata kelola perguruan tinggi harus efektif dan efisien. Nanti Ibu Direktur dengan Bapak Ketua nggak perlu bikin wakil direktur 1, wakil direktur 2, wakil direktur 3. Sudah ada sekarang ya. Nah, nanti itu tugasnya diubah. Demikian juga dengan wakil ketua 1, ketua 2, ketua 3. 3 itu biasanya ketua 3 untuk kemahasiswaan ya. Nggak usah, itu kan zaman dulu. Kita sekarang zaman revolusi industri 4.0. Itu waktu ketua 1, 2, dan 3 itu sejak revolusi industri 1.0. Sudah dia 3 dekade sebelumnya. Ubah gitu. Jadi gabung saja direktur, wakil direktur kemahasiswaan, akademik dan kemahasiswaan. Nah, kedua, wakil direktur keuangan dan usaha. Nah, biarkan mahasiswa diurus sama wakil rektor 1. Supaya mahasiswa itu yang diurusnya itu bukan pergi demo-demonya, tetapi yang diurus akademiknya, karena dia melekat di wakil direktur bidang akademik dan kemahasiswaan. Wakil direktur 2 atau wakil rektor 2 nanti, kalau hanya bagi-bagi uang Pak, nggak perlu pakai wakil direktur atau wakil rektor, nggak perlu. Sekarang dengan aplikasi komputer ke bagian keuangan udah bisa bagi-bagi duitnya. Habis, gampang sekali kalau cuma bagi-bagiin duit. Siapa yang tidak bisa bagi-bagi uang di sini?
Gampang itu kalau bagi-bagi duit. Yang susah itu nyari duit. Susah itu cari uang, Pak. Oleh sebab itu wakil direktur 2 atau wakil direktur 2 nanti usahanya kerjanya cari uang. Bikin usaha. Ini juga perguruan tinggi swasta mau menyaingi perguruan tinggi negeri. Padahal perguruan tinggi negeri sudah mau meninggalkan itu. Perguruan tinggi negeri hari ini, Pak, berlomba-lomba untuk berubah menjadi BLU, Badan Layanan Umum, atau PTN-BH, PTN berbadan hukum. Supaya apa? Supaya bisa berusaha. Ini perguruan tinggi swasta nggak mau berusaha. Saya sering bercanda begini, ini pegawai perguruan tinggi negeri itu sebetulnya, ini bercanda ya, awalnya itu belum dewasa, Pak. Kenapa belum dewasa? Belum pakai BH. Makanya dia mau dewasa, pakai BH. BH itu badan hukum maksudnya. Kalau punya badan hukum, bisa berusaha memang, Pak. Nah, PTS sejak lahir, baru menjadi bayi begitu, sudah punya BH. Karena dia dilahirkan oleh badan hukum. Oleh sebab itu, sebenarnya badan hukum boleh berusaha. Yang penting orientasi usahanya itu adalah untuk pengembangan perguruan tinggi. Jadi yang disebut dengan nirlaba itu, non-profit oriented itu, tidak berorientasi pada keuntungan. Maksudnya, semua keuntungannya digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi. Jadi boleh berusaha, Pak. Makanya gedung lantai 5 nanti itu, coba perkirakan, ini di sekitar ini banyak masyarakat nggak? Banyak. Ya sudah, bikin minimarket di bawahnya, Pak. Lantai 1 bawah itu, jangan cuma parkir. Bikin parkir tersendiri, tapi jadikan dia tempat usaha di situ. Itu salah satu yang dipikirkan oleh wakil rektor 2 nanti. Pokoknya kalau wakil rektor 2, Pak, hanya pintar bagi-bagi duit, ganti saja. Maaf ya wakil, tapi kan belum ada wakil rektor 2 ya, baru calon nanti ya. Ganti saja itu. Harus pintar berusaha. Yang kemudian, hari ini perguruan tinggi tidak bisa maju sendiri, Pak. Harus kerjasama. Dan kerjasama tidak usah minder, Pak. Kerjasama hari ini setara, mitra. Jadi kalau kerjasama dengan UHO nanti jangan bilang UHO besar. Ya memang besar, sudah lama lahir dia. Tapi belum tentu semua yang Bapak miliki ada di sana. Pasti ada yang Bapak miliki di sini, tidak ada di sana. Tapi banyak ada di sana, memang belum ada di sini. Makanya kita perlu kerjasama dalam taraf atau sistem kemitraan. Kerjasama, nggak bisa sekarang, Pak. Kalau nggak kerjasama, tidak bisa orang berdiri sendiri hari ini. Makanya wakil rektor harus itu ada bidang kerjasama. Dan yang lebih penting lagi sekarang harus ada wakil rektor bidang inovasi. Harus ada pengembangan. Tadi itu, penelitiannya itu bagus itu. Nanti pekerjaannya wakil rektor bidang pengembangan atau inovasi, itu tadi. Membina dosen agar bisa meneliti. Penelitiannya harus inovasi supaya bisa diterima dan dibiayai oleh kementerian. Nah, itu kerjanya. Jadi bikin nanti supaya cepat bergabung. Kalau sudah bergabung, nah bisa ini. Oke. Berikutnya, politeknik itu bagus, Pak. Sekolah tinggi juga bagus. Yang sekolah tinggi bukan vokasi ya? Bukan, Pak Ali. Bukan vokasi. Sekolah tinggi kan akademi jelas vokasi. Politeknik vokasi. Sekolah tinggi bukan. Ya. Ini nanti kelebihannya, Pak. Walaupun di universitas tetap memiliki program studi yang vokasi. Itu penting. Hari ini orang lagi percaya saya, dalam 5 tahun ke depan orang akan sadar, Pak. Ngapain pergi kuliah di universitas dengan program studi yang alumninya menganggur? Untuk apa? Capek-capek. Kata Mas Menteri, lihat di videonya itu, masa malu-maluin. Alumni perguruan tinggi sudah sarjana dari perguruan tinggi yang besar, tapi gajinya ketika kerja sama dengan gaji SMA. Ngapain pergi kuliah? Kenapa? Karena kalau perguruan tinggi akademik, program studi akademik, itu memang teori yang diajarkan, Pak. Teori doang. Praktek nggak ada. Industri usaha tidak mau terima. Yang mereka harus terima itu mana orang yang sudah terampil. Pasti, makanya di kesehatan ada namanya uji kompetensi. Nah, sekarang yang sementara kita perjuangkan juga dari dulu, maka berita baiknya sekarang semua yang retaker itu akan diurus oleh asosiasi, kan gitu ya. Iya, itu berita baiknya. Mudah-mudahan nanti yang retaker itu akan banyak yang lulus. Itu harapan kita. Nah, itu lama juga, Pak. Kita teriak-teriak juga dulu. Iya.
tentang itu. Alhamdulillah sudah ada sekarang. Politeknik dibutuhkan oleh bangsa ini. Negara-negara maju itu pendidikan itu kan kita tahu 3, akademik, profesi, vokasi. Contoh, Jerman itu vokasinya kurang lebih 67%. Finlandia itu malah vokasinya 74% dari semua perguruan tinggi yang ada. Indonesia berapa? Baru 9%. Makanya kita banyak dari universitas. Kenapa? Karena masyarakat kita itu biar nganggur, yang penting sarjana. Kan gitu. Ini yang mau diluruskan kepada masyarakat. Ngapain sarjana? Kalau tidak punya keterampilan, nggak dipakai, Pak. Dokter pun hari ini kalau tidak punya keterampilan, nggak dipakai. Paling-paling kan jadi dosen. Tapi dosen juga sudah banyak. Itu hati-hati juga ngangkat dosen, Pak. Ngangkat dosen yang terlalu banyak. Lebih baik dosen yang ada sejahterakan dulu. Iya toh? Karena kalau saya lihat muka-mukanya dosen ini belum selalu sejahtera ini. Kalau saya ini peramal, tahu saya orang-orang yang sejahtera itu. Paling tidak senyumnya beda. Saya tidak tahu hanya gara-gara ada masker atau tidak. Tapi kalau saya lihat senyumnya bukan senyum-senyum orang sejahtera. Begitu, Pak. Jadi Poltekkes itu menjadi sangat-sangat favorit Politeknik karena memang dia 70% praktek, 30 hanya teorinya. Orang hari ini ngapain teori kalau nggak bisa kerja? Nah, lambat laun masyarakat kita akan tersadar dengan itu, Pak. Karena tetangga itu, maaf, alumni dari perguruan tinggi besar, tapi kok nganggur? Dia sarjana, malah master lagi. Ada yang alumni Politeknik, sudah kerja, gajinya lagi gede. Kalau begitu ngapain pergi kuliah di universitas? Mending pergi kuliah di vokasi. Makanya nanti kalau gabung, tetap gabung menjadi vokasi saya program studinya. Nah, institut itu adalah akademik berbau vokasi. Itu bedanya. Makanya saya sarankan mending institut. Toh juga institut sekarang ini bisa buka banyak program studi. Nah, apalagi misalnya kalau mengatakan institut kesehatan dan institut sains dan kesehatan atau institut kesehatan dan sains, maka berarti boleh buka semua kesehatan dan tentang sains. Bisa buka biologi, bisa buka macam-macam. Nah, sekarang ini nggak usah terlalu ambisi membuka PGSD, Pak. Banyak sekali PGSD menganggur, Pak. Terlalu banyak alumni PGSD. Banyak sekali, jangan. Biarlah Kendari saya yang buka itu, jangan di sini. Kalau ada yang mau PGSD, biarlah ke Kendari sana, ikhlaskan saja. Iya. Tapi jangan bikin program studi PGSD di sini. Nggak usah. Sudah banyak yang buka. Di Buton juga banyak. Ya, sudah jenuh itu. Memang banyak peminatnya, Pak. Karena masyarakat belum sadar. Pergilah anak kuliah di PGSD. Nanti bisa honor-honor dekat sekolah. Karena masyarakat kita belum hitung. Coba kalau dia hitung. PGSD semester 1, semester 2 sampai sekian, uang kuliah, uang kontraan, pulsa, dan seterusnya. Habis itu, Pak, untuk bisa selesai di PGSD di kampung itu 100 jutaan. Kalau di kota sampai 200 juta. Lalu kemudian dia setelah tamat PGSD jadi pengangguran, hanya honor-honor. Bapak Ibu tahu kan gaji honorer itu? Dalam istilah saya itu gaji honorer sudah kecil, hanya Tuhan yang tahu kapan dibayar. Iya. Selalu saya bilang itu. Sudah kecil gajinya, enggak tahu lagi kapan mau dibayar. Hitung-hitung 500.000 per bulan, berarti 1 tahun itu hanya 6 juta. Iya kan? Tidak kembali modal, Pak. 6 juta dikali 4 juta, Pak. Padahal biayanya 4 tahun 100 juta. Nggak kembali modal. Minus, Pak. Dunia usaha itu nggak mau rugi itu. Ngapain? Oke. Makanya kita harus mendidik mahasiswa kita agar mereka itu bisa betul-betul ahli dalam bidangnya. Kalaupun dia tidak bisa ahli dalam bidangnya, dia bisa bekerja pada tempat lain. Itulah sebabnya sehingga sebetulnya Mas Menteri mengatakan begini, orang kesehatan itu tidak harus kerja di puskesmas, tidak harus kerja di rumah sakit, bisa aja dia jadi pedagang.
minimal jadi pedagang obat-obatan. Iya kan, Bu? Enak jadi punya toko farmasi daripada menjadi honorer di rumah sakit. Tolong kasih tahu itu anak-anak kita. Makanya dipersiapkan, Pak. Tadi itu bikin usaha-usaha. Karena ini, Pak, coba bikin nanti situ bikin apotek. Bikin apotek, tinggal urus isinya kan bisa. Iya tuh. Nah, anak-anak dimasukkan ke sana. Bekerja sebagai apoteker dan seterusnya. Paling membantu dulu. Mereka punya pengalaman. Lama-lama dia bilang, "Oh, ini ternyata baru honor di sini, magang di sini udah dapat gaji dia." Daripada honorer di rumah sakit, pasti kalau gitu mending saya bikin obat-obat juga. Lama-lama Bapak buka farmasi. Belum ada farmasi ya? Belum ada. Buka farmasi di sini. Karena pasti di sini banyak dukun-dukun toh. Banyak ya? Nah, tahu ndak? Itu dukun-dukun banyak ilmunya. Banyak pengetahuannya. Tapi kurang ilmunya. Kalau orang kuliah itu banyak ilmunya, sedikit pengetahuannya. Nah, kalau digabung antara dukun dengan jurusan farmasi, pasti akan hebat. Karena satu banyak pengalaman, kurang pengetahuan, satunya banyak pengetahuan, kurang pengalaman. Kalau digabung super gitu. Iya. Tinggal tanya, kalau obat demam di kampung ini, kalau obat bisul itu, datanglah orang yang banyak pengetahuannya. Dia itu daun yang ditunjuk sama Pak Dukun. Oh, ternyata memang dari hasil ekstrak itu menunjukkan bisa memang untuk demam, bisa memang untuk bisul. Tapi ternyata dia bilang lagi biasa juga pakai itu. Dia bilang, oh, datang ilmunya. Kalau begitu dikombinasikan daun itu dengan daun ini menjadi obat demam yang sangat-sangat ampuh. Jadilah kita punya obat-obat herbal yang sangat-sangat ampuh melalui penelitian-penelitian. Bapak Ibu sekalian, saya pernah ke Cina. Di Cina itu sudah banyak sekali orang Barat datang belajar di Cina. Gedungnya dibikin panjang, Pak, besar. Satu East Medicine, yang artinya West Medicine, kedokteran Barat dan kedokteran Timur dipadu. Orang sekarang back to nature, kembali ke alam. Gitu. Ternyata obat-obat herbal itu, kalau benar-benar herbal itu sangat tidak punya dampak untuk kesehatan. Tapi kan banyak juga herbal sekarang dicampur-campur, Pak. Dicampur-campur karena memang yang bikin bukan ahlinya. Nah, coba kita berpikir seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita di sini tidak melahirkan mahasiswa itu menjadi pengangguran. Olehnya itu tolong dididik baik dengan benar, berikan pengalaman yang banyak, dan tidak harus mereka karena tadi ada program studi promosi kesehatan, tidak harus mereka kerja di bidang itu, bisa di tempat lain. Tergantung maunya dia. Itulah yang dimaksud dengan kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Anak-anak diberikan kebebasan. Biarkan dia kuliah di situ, tapi mikirnya di tempat lain. Tapi percayalah bahwa apa yang dipelajari di sini akan bermanfaat untuk tempat bekerja yang lain. Tidak akan sia-sia. Nah, tapi yang pasti bahwa mereka tidak harus terpaku. Karena dia promosi kesehatan, mau dipromosi kesehatan. Udah banyak orang di situ, nganggur dia. Sekali lagi tolong ini, karena kita harus menghindari benar ini, Pak, bahwa mahasiswa kita itu kasihan keluar nganggur dia. Apalagi kesehatan juga cukup mahal, Pak. Cukup mahal kan? Ya memang. Tapi nggak apa-apa bayar mahal, yang penting jelas masa depannya. Daripada jadi honorer tadi. Iya. Honorer itu, Bu, awal dari penderitaan yang akan berakhir pada kesengsaraan. Kasih tahu anak-anak itu. Kasihan. Kenapa? Kalau orang sudah honorer, Pak, tidak berani meninggalkan tempat itu. Ada pengalaman, Bu, betul? Susah itu. Kok cari kerjaan? Biarlah di sini. Karena sudah zona nyaman. Manusia begitu. Ketika nyaman, pokoknya pakai baju dinas juga. Keren kan gitu. Sudah malu dia membuka itu, daripada tidak kerja, biarlah bolak-balik menjadi, padahal tiap hari menderita. Nah, begitu. Yang berikutnya, coba sekarang alumni kita dibekali dengan kemampuan komunikasi dalam global. Kasih bahasa Inggris, Pak. Semua program studi ajarkan bahasa Inggris. Atau bahasa Mandarin juga boleh. Supaya nanti kerja ke Cina. Atau boleh bahasa Arab juga. Karena ternyata hari ini pasar kesehatan itu sangat banyak di luar, Pak. Australia itu
kelompok yang paling mahal gajinya adalah kesehatan. Makanya kalau ada nurse kita atau bidan kita pergi ke luar, itu gajinya besar. Di Arab juga seperti itu. Di Inggris juga demikian. Tapi saya sering bilang gini, tidak bisa itu alumni Stikes di sini pergi ke Inggris dengan menggunakan bahasa Arab. Nah bisa itu, harus pakai bahasa Inggris. Ke Arab juga demikian, harus pakai bahasa Arab. Berikan bekal-bekal anak-anak kita agar mereka keluar dari sini nanti itu punya kemampuan untuk mengaplikasikan ilmunya dimanapun di dunia ini. Itulah era revolusi Indonesia 4.0, di mana batas antara satu negara dengan negara yang lain sudah tidak ada lagi. Nah, supaya bisa menembus batas-batas itu, maka dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi, berbahasa. Ada dosen bahasa Inggris di sini? Ada? Ada dosen bahasa Inggris? Tidak ada ya? Ini semua dosen atau pengurus semua? Dosen ya? Oke, sebentar lagi kita bicara dengan dosen. Bapak Ibu sekalian, setiap dosen, apalagi ketua atau direktur, apalagi ketua yayasan, harus bertanggung jawab dunia akhirat. Bahwa satu saat nanti di akhirat akan ditanya, apakah alumni dulu bekerja atau tidak? Lalu Bapak akan menjawab, Tuhan, memang masih ada yang belum bekerja, tapi sejak mendirikan perguruan tinggi itu saya sudah mempersiapkan segalanya agar mereka bisa bekerja. Ada namanya berkah sedekah subuh. Besok buka dompet, lalu lihat isinya. Di dalam ada 7 macam uang. Ada uang 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Lalu praktekkan itu sedekah subuh. Ambil salah satu lembar dari dompet itu, lalu kemudian masukkan ke ibunya. Ibunya tidak ke masjid, titip sama suaminya. Pak, tolong masukkan ini uang. Saya sudah niatkan, mudah-mudahan lewat sumbangan subuh hari ini akan ada berkah rezeki yang datang untuk kita agar saya bisa sekolah dengan uang yang cukup. Jangan bilang uang sekian juta, biar 100 juta bisa tidak cukup, tapi minta uang yang cukup. Tapi kasih tahu suaminya, jangan salahkan doanya, jangan salah niatkan. Tiba-tiba dia bilang, saya masukkan ini supaya istri saya bisa sekolah, saya juga dapat rezeki, tambah istri, bahaya. Bahaya itu. Pesan baik-baik. Sedekah subuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Saya masukkan uang ini, mudah-mudahan dengan berkah uang ini saya bisa kuliah S3 dengan uang yang cukup. Amin. Tinggal tunggu. Cuma begini, kalau minta sama Tuhan itu ya kan cukup banyak toh. Cuma juga susah itu, harus ikhlas. Ini kok minta banyak, nyumbang cuma 2.000. Bagaimana pula mau dapat yang banyak? Kalau Anda yakin bahwa Tuhan itu baik, tidak pernah mengingkari janjinya, semakin banyak kita sumbangkan semakin hasilnya, maka ambillah uang yang 100.000. Jangan pikir-pikir, hakul yakin bahwa semakin banyak saya sumbangkan, semakin banyak akan kembali, karena dilipat gandakan. Kan gitu. Ngambil uang 2.000, minta banyak uang banyak. Bagaimana pula itu? 2.000 disumbang, Tuhan sudah kasih lipat 1.000 kali. 2.000 kali 1.000 berapa? 200.000. Uang formulir aja nggak dapat. Coba kalau 100.000 dikali dengan 1.000, 100 juta cukup untuk kuliah. Tapi hakul yakin, salah satu syarat doa diterima kalau kita yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jangan berdoa lebih ragu, nggak diterima itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mau dikabulkan doanya, jangan cuma diam, pergi ambil formulir untuk mendaftar S3. Ini kok sudah berdoa mau S3, tidak pernah ngambil formulir. Bagaimana mungkin Tuhan mau kasih duitnya?
Sudah live ini, sudah live kan? Ya, nggak apa-apa, supaya banyak orang dengar ini. Ini tips ini, betul. Saya ini orang miskin, tapi saya punya keberanian dan saya percaya dengan Tuhan. Kalau Anda lihat tempat kelahiran saya, tidak ada di Google Maps sampai hari ini, karena tidak ada signal di sana. Tapi saya sudah profesor doktor. Saya sudah keliling dunia, 4 benua sudah saya datangi. Dan saya bukan cuma pergi di pantai, tapi saya pergi ke perguruan tinggi yang baik. Makanya kalau pergi luar negeri sekolah, Pak, nanti saya kasih rekomendasi. Mau kemana? Saya mulai dari bagian sananya Amerika, Northern Illinois University. Saya sangat terkenal di sana. Kalau saya datang, Pak Jas, karena saya sering ke situ. Northern Illinois itu tempatnya Pak Anies Baswedan kuliah, Andit Alfian Malarangeng, dan beberapa tokoh kita di ini. Saya terkenal di situ, saya kasih rekomendasi kalau mau ke situ. Amerika bagian-bagian dekat Washington, mau kemana coba? Udah, mau Ohio State University, saya juga cukup terkenal di sana. Ada teman saya namanya Sudeko. Malah ada Yale University. Yale University itu 5 presiden Amerika tamat dari situ. Mau ke Temple University, apalagi tiap tahun sebelum COVID. Mau ke Jepang, siap. Mau ke Inggris, bisa. Banyak perguruan tinggi yang kita sudah kerjasama dengan sana. Apalagi kalau Australia, tetangga. Mau kemana di Australia? Mau Sydney? Mau Adelaide sana? Mau ke Queensland? Kita sudah siap. Bahkan hampir tiap saat kita WA-WA. Anak kampung keliling dunia. Tidak mungkin dengan logika. Masa bisa anak kampung keliling dunia? Bapaknya petani, ibunya rumah tangga. Mana mungkin? Toh? Impossible. Not make sense. Tidak masuk akal. Tapi karena Tuhan mau, segala sesuatu bisa terjadi. Yang jadi persoalan itu, malaikat tanya sama Tuhan, pura-pura kalau subuh tanya. Tuhan tanya, pura-pura tanya, malaikat, apa itu keinginannya dosen-dosen kemarin di Raha? Dia bilang, malaikat, belum ada Tuhan. Ya kalau begitu mau dikasih apa? Coba kalau besok Tuhan, malaikat pura-pura ditanya sama Tuhan, pura-pura tanya malaikat, apa keinginannya itu dosen di Raha yang kemarin diceramai sama Pak Jas? Dia bilang, malaikat, Tuhan, hamba-hambamu itu luar biasa. Mulai subuh ini mereka telah mempraktikkan sedekah subuh. Yang mereka minta Tuhan tidak muluk-muluk, tetapi seperti yang Engkau perintahkan, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya, bukan sunnah. Oleh sebab itu mereka Tuhan menyumbang pagi ini, mereka berdoa agar mereka diberikan rezeki, agar mereka bisa kuliah S3. Kenapa? Karena mereka ingin membangun kampusnya, mereka ingin membangun hamba-hambamu, agar hamba-hamba di sana semua pintar dan menjadi hamba-hambamu yang selalu beribadah kepadamu dan kemudian mengabdi kepada hamba-hambamu dan makhlukmu yang lain. Kata Tuhan apa? Malaikat, kabulkan semua permintaan mereka. Amin. Saya kira itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari bekerja, doa dan bekerja keras, bangun perguruan tinggi dengan baik, agar alumninya bisa digunakan oleh masyarakat, agar alumninya menjadi murid-murid kita yang senantiasa nanti akan mengirimkan kita doa-doa. Apapun yang mereka kerjakan dari ilmu yang kita ajarkan, insya Allah sampai ke liang lahat, yaumil hisab, masih kita dapat pahalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.